Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jiwa, kita jumpa lagi di warung kopi jiwa Poliklinik RSUD Dr. Muhammad Zain Painan. Kemarin kita membahas tentang hubungan suami istri. Hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi tentang keluarga. Bagaimana Dr. Jan? Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang apa tuh Dr. Jan? Mungkin boleh tentang agama, boleh tentang kesehatan jiwa, boleh atau tentang hubungan suami istri, boleh. Silakan apapun. Saya maunya yang lebih dalam lagi yaitu tentang seksiologi, bagaimana Dr. John? Boleh yang cerita kemarin. Oke. Ya Dr. John, kita bincang-bincang hari ini tentang seksiologi biar masyarakat lebih tahu tentang seksiologi. Saya berharap pada Dr. Muhammad John Abdul SPKJ. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Seperti biasa kita di dalam warung kopi jiwa ini membahas tema-tema kejiwaan. Yang pertama kita membahas tentang judi online, yang sebelumnya juga kita membahas tentang tentang suami istri, kemudian tentang gangguan belajar anak, kemudian yang terakhir juga apa lagi Bu Desi ya, saya lupa. Jadi kita membahas semua fenomena yang ada di masyarakat. Dan terutama wabil khusus pada hari ini kita akan membahas tentang sambungan kemarin tentang hubungan suami istri. Jadi di sini kita membahas sesuai dengan ilmu jiwa. Jadi di ilmu jiwa itu juga ada dinamakan untuk misalnya gangguan seksologi, gangguan orientasi seperti LGBT, lesbian, gay, bisex ataupun juga transgender, ataupun juga pada bidang-bidang lainnya termasuk juga seksologi. Jadi kalau seksologi ini bukan hal yang tabu apabila dibahas oleh yang memang bidangnya. Tapi kalau bukan bidangnya itu menjadi berbau pornografi. Jadi misal kita mengetahui bahwa di dalam seksologi itu ada kekuatan yang kita bisa pahami bahwa hubungan seksual itu adalah suatu ibadah. Suatu bagaimana menyenangkan pasangan kita, menyenangkan istri, menyenangkan suami sehingga bisa menjadi obat di dalam jiwa. Jadi kita membahas ini adalah untuk sharing, bukan pornografi tetapi sebagai wawasan sehingga bisa membantu Bapak Ibu sekalian terutama yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga silakan di skip aja dulu, diganti dulu ya, tetapi khusus untuk yang berkeluarga silakan. Dan kita memberikan ruang dan waktu yang seluas-luasnya untuk pertanyaan pada hari ini. Silakan, ada yang bertanya? Terima kasih Dr. Jan atas jabarannya. Mungkin Inel akan bertanya barangkali Dr. Jan. Silakan ya. Terima kasih Bu Desi. Tentang pembahasan kita sekarang tentang hubungan suami istri atau tentang seksiologi. Yang saya mau tanyakan, apa hukumnya bila istri sedang haid, suami istri melakukan hubungan suami istri? Dan apa aja kalau dilakukan, apa aja penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan? Di luar dugaan saya. Ya, luar biasa ya pertanyaan Bu Nel ya. Jadi kita di sini warung kopi. Jadi warung kopi jiwa ini adalah ya apapun yang mau kita bahas itu bebas. Dan di sini tidak ada teks ataupun disediakan pertanyaan atau dibuat-buat atau direkayasa, tidak ada. Ini adalah murni yang ditanyakan ya. Dan tadi yang dikatakan oleh Bu Nel ya. Jadi apabila sang istri sedang haid kemudian dilakukan senggama ya. Kalau saya melihatnya bukan dari objin ya, karena saya bukan dokter obstetri dan ginekologi, tetapi saya melihat dari sisi kejiwaan. Jadi ketika haid itu adalah di mana adanya peluruhan daripada dinding endometrium, sehingga ketika adanya peluruhan, kemudian menurunnya hormon estrogen dan progesteron. Nah, terutama estrogen. Nah, ketika estrogen itu menurun, yang pernah saya sampaikan sebelumnya,
yaitu ketika haid itu kan peluruhan, kemudian estrogennya sedang rendah. Nah, itu akan menimbulkan namanya korelasinya dengan hormon serotonin atau hormon kebahagiaan di jiwa. Nah, jadi ketika serotoninnya rendah, otomatis secara langsung adalah estrogen dan serotonin ini juga sama-sama rendah. Nah, ketika itu terjadi, mood sang wanita itu biasanya agak-agak labil, agak-agak sensitif dan segala macam. Kadang-kadang dia juga merasa kok masih keluar-keluar begini, nggak nyaman dia untuk berhubungan. Nah, jadi kalau saya melihat hanya secara kejiwaan saja. Tetapi terkadang ada yang bertanya, dok, biasanya dok wanita itu kalau lagi datang bulan nafsunya lebih tinggi. Belum tentu. Itu biasanya kalau yang lebih tinggi, jadi kisahnya begini, misal haidnya dalam rentan waktu 5-7 hari misal kan gitu ya. 5-7 hari misal. Ketika peluruhan pertama itu kan meluruh. Ketika meluruh estrogennya juga semakin menurun, itu biasanya moodnya sangat rendah. Nah, biasanya kalau dikatakan itu kok keinginan libido istri kok lebih tinggi, dok? Jangan-jangan itu di hari terakhir dari HPHT-nya itu, hari pertama haid terakhir itu. Nah, ketika pas menjelang misalnya dia haidnya siklusnya berapa? Yang 5 hari. Nah, biasanya hari keempat dan kelima itu kan udah mulai penyusunan kembali, estrogen mulai bertambah. Jangan-jangan di hari keempat dan kelima itu kan estrogennya. Nah, tetapi kalau dipastikan ketika haid pertama hari terakhir itu sebagai timeline pertama dan besoknya adalah hari pertamanya untuk haid, itu bisa kita pastikan estrogen dalam posisi yang terbawah. Maka dari itu moodnya sangat-sangat jelek sekali. Jadi ketika melakukan dia merasa terganggu. Nah, mungkin kalau lagi libidonya meningkat, dok, nah itu jangan-jangan sudah hari keempat atau ke hari 5 sesuai dengan siklusnya. Jadi udah mulai penyusunan, peluruhannya sudah mulai berhenti, estrogennya sudah mulai meningkat, mungkin itu secara kejiwaan. Jadi saran saya lebih baik tunggu sampai bersih dulu sang istri. Ketika sampai bersih dia nyaman, sang suami juga nyaman, sehingga ya sabar-sabar dulu lah sang suami ya, menahan gejolaknya ya, menahan gejolak testosteronnya. Mungkin saya menjawab secara ilmu kejiwaan ya, bukan obstetri dan ginekologi. Mungkin seperti itu ya, Bu Nel ya. Terima kasih Dr. John atas pembahasannya tentang pertanyaan Bu Nel. Nih Desi juga mau bertanya nih Dr. John. Itu mungkin kalau hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan mungkin sudah lumrah. Ini mungkin kita juga nih Desi memandang fenomena yang terjadi di masyarakat, Dr. John, seperti LGBT, lesbian, itu kan suatu hubungan seks yang berbeda gitu, Dr. John. Apakah hubungan lesbi dan LGBT itu suatu gangguan jiwa dan bagaimana cara dia berhubungan gitu, Dr. John? Terima kasih, Dr. John. Ya, terima kasih ya Bu Desi ya. Jadi mungkin kita temanya kan hari ini hubungan seksual suami istri. Nah, nanti kita kasih bab besok di hari Kamis mungkin khusus untuk gangguan orientasi. Itu kita sebut juga gangguan orientasi. Jadi ada lesbian, guys, bisex dan transgender. Itu untuk gangguan orientasi nanti hari Kamis lah, saya janji. Nanti kita bahas lebih dalam karena tema kita hari ini khusus hubungan seksologi daripada suami istri. Mungkin bisa diganti pertanyaannya. Nanti Kamis ya, Kamis. Terima kasih Dr. John. Baiklah, saya menukar pertanyaan saya tentang hubungan suami istri barangkali, Dr. John. Hubungan suami istri itu yang lebih baik itu yang seperti apa, Dr. John? Itu saja, Dr. John. Ya, terima kasih Bu Desi. Alhamdulillah dengan pertanyaannya ini kita melatih kita untuk berpikir ternyata hubungan seksual itu adalah sesuatu yang sangat luas dan sangat dalam. Orang banyak menyepelekan, udahlah tinggal itu aja langsung jadi, tidak segampang itu. Itu ada seninya dan ada ilmunya. Ketika kita berbicara dengan ilmu, berarti kita semakin yakin untuk melakukannya. Dan kita juga dalam melakukan amalan kan juga ada ilmunya. Nah, ilmunya kita sampaikan. Nah, jadi seperti ini. Hubungan seksual yang seperti saya pernah sampaikan bahwa itu bisa dari satu frekuensi.
frekuensinya berapa kali, misal untuk usia 20 sampai 30 minimal seminggu adalah 4 kali, kemudian 30 sampai 40 minimal 3 kali, kemudian 40 sampai 50 minimal 2 kali, kemudian 50 dan seterusnya sampai 60 pun juga ada batasannya dan semakin berkurang. Jadi itu adalah frekuensi minimal. Mau dilakukan seminggu 100 kali pun tidak ada masalah, tetapi minimal itu harus dipenuhi. Apabila frekuensi minimal itu tidak dipenuhi, maka itu perlu dipertanyakan apa yang sedang terjadi dengan kita, apakah kita sedang depresi, apakah kita sedang mengalami gejolak hormonal yang tidak stabil dan segala macam, itu bisa kita pertimbangkan. Itu dari frekuensi yang dilakukan. Dan yang kedua yang bisa kita pertimbangkan itu adalah ketika melakukan hubungan seksual, itu adalah yang penekanan pada pasangan ya. Jadi kalau pada suami itu dia pengennya ejakulasi aja. Kalau perlu secepat-cepatnya. Semakin cepat dia bisa cepat tidur dan melalaikan tanggung jawabnya terhadap istrinya. Nah, tetapi kalau istri dia berbeda. Istri itu adalah dia itu lebih kepada intimacy, bukan pada hubungan seksualnya. Kalau istri itu lebih senang misalnya sentuhannya, apanya, itu dia lebih fokus ke situ. Kalau laki-laki kan langsung melakukan sexual intercourse, bagaimana dia memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin istri. Tetapi kalau pada istri itu berbeda. Dia melakukannya itu dengan dengan sentuhan intimacy. Nah, itu makanya perlu ditekankan kepada laki-laki, lakukanlah foreplay. Foreplay itu apa? Pemanasan. Bagaimana jangan langsung ujuk-ujuk sexual intercourse, tetapi pemanasan dulu. Dipanasi seperti mesin aja. Mesin mobil enggak boleh kita langsung gas. Wah, oli belum naik, semua belum naik, mesin belum panas, ya kan? Karburatornya belum, langsung tancap gas, tidak bisa. Kalau laki-laki memang gayanya seperti itu, tapi perempuan tidak bisa. Nah, ketika itu diberlakukan, nanti rasa tidak adil. Oh, kok begitu sih, saya diperlakukan seperti barang. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita pemanasan itu penting. Pemanasan adalah nomor 1 untuk pada perempuan, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Boleh ditanya lagi Bu Desi sebentar, boleh? Terima kasih Dr. John, pembahasan pertanyaan Desi yang pertama mungkin karena hubungan suami istri ini sangat perlu ya pemanasan ya Dr. John ya. Mungkin di sini Desi mau bertanya lagi tentang hubungan suami istri ini supaya hidup ini lebih romantis dalam menikmati seksualnya gitu Dr. John. Terima kasih Dr. John. Ya, terima kasih Bu Desi. Kita lanjutkan untuk yang pertanyaan tadi ya. Pertanyaan pertama dan yang kedua, pada intinya sexual intercourse ini adalah sesuatu yang harus berdasarkan ilmu. Nah, ketika ada ilmunya, orang semakin yakin untuk melakukannya. Dan kita juga di Poli Jiwa itu juga melayani untuk gangguan ejakulasi, disfungsi ereksi dan segala macam. Sehingga itu bisa menjadi obat bagi kita semua. Dan mungkin nanti untuk seksologi mungkin kita buat beberapa episode, mungkin 5 episode juga perlu, boleh. Dan mungkin pada hari ini kita batasi dulu untuk pertanyaannya. Kebetulan mohon izin saya sudah dipanggil di atas untuk mengisi acara. Nanti kita pokoknya seksologi ini 5 bab lah kita bahas. Mungkin lebih menarik lah, penontonnya juga lebih banyak, viewernya lebih banyak, dan juga pada Facebook dan Instagram yang mau bertanya silakan, nanti bertanya saja, nanti temanya apa usulkan tentang seksologi silakan. Mungkin seperti itu, dan saya mohon maaf karena mau ke atas dulu dipanggil, dan semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. John atas edukasinya terhadap seksiologi. Kami mohon maaf kepada sahabat Warung Kopi Jiwa Poliklinik RSUD M. Zain Painan karena Dr. John ada acara lagi di tempat lain. Terima kasih, kami tutup aja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode ke-6 dengan sajian seksiologi yang lebih dalam lagi. Terima kasih.